mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita dalam rangka memasuki bulan puasa. Jadi kita berharap pengajian yang dilakukan menjelang Ramadan ini semacam pembekalan buat kita untuk mempersiapkan fisik kita, mempersiapkan mental spiritual kita, memperbaiki niat kita dalam rangka memasuki bulan Ramadan, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita semuanya keluar nanti di bulan Ramadan ini sebagaimana dikatakan Nabi, kal yaum waladatu ummuhu, seperti kita ini suci bersih keluar dari perut ibu kita, tidak membawa dosa apa-apa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi ya syaratnya susah Pak, sulit. Syaratnya adalah kita mengisi bulan Ramadan yang disediakan, yang disiapkan oleh Allah, harus betul-betul kita menyambutnya, mengisinya dengan penuh imanan wa ihtisaban. Nah gitu Pak. Jadi syaratnya memasuki bulan Ramadan itu harus imanan wa ihtisaban. Harus meningkat imannya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, dan harus sedia ilmunya. Itu kira-kira. Sebelum saya melanjutkan kepada pengajian, baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mau mengajak untuk bertawassul, bermunajat, memohon kepada Allah sebelum pengajian kita dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman. Rabbi jidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Rabbi aujini. Rabbi auzidni An ashkura. Ni'mataka. Allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa anna minal muslimin. Rabbi aujini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa adhilni bi rahmatika ibadika sholihin. Allahumma na'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma aghnina bil ilmi wa jayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubuna binuri hidayatika kama nawwaltal ardo binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana ilmataka wansur alaina min
khazaini rahmatika min khazaini ya rahmatika arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Rabbana la tujigh qulubana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika Rabbana atina min ladunka rahmah wa hawwin lana min amrina wasada walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ketua Pengajian, Bapak Dr. Andes Haji Suwardi MM yang saya hormati, beserta para pengurus pengajian, Bapak Ustadz Andri selaku Sahibul Bait yang saya hormati, Bapak RT, Bapak RW, Bapak-bapak haji, Bapak-bapak calon haji, jamaah Majelis Taklim Al-Hikmah rahimakumullah. Tadi udah saya kemukakan malam ini adalah barangkali Pak malam terakhir ya Pak Haji pengajian di bulan Syaban ini. Sementara setelah malam ini kita akan beristirahat, akan pindah menuntut ilmunya ke masjid gitu Pak ya. Yaitu di bulan Ramadan. Jadi bapak-bapak tidak ada kumpul-kumpul lagi, kumpulnya nanti di masjid gitu Pak ya. Mudah-mudahan pengajian yang kita lakukan menjelang Ramadan ini menjadi semacam pembekalan, gitu Pak ya. Kalau kepala daerah kan pada kumpulkan di Magelang, mau apa-apa, mau retreat katanya Pak ya. Retreat itu Pak, kalau bahasa kitanya ujlah. Apa itu ujlah? Ujlah itu menyingkirkan diri dari kehidupan hiruk pikuk duniawi untuk konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga jarak dengan kehidupan dunia supaya kita punya energi positif, spiritual kita meningkat dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Ya itu namanya ujlah. Itu Pak. Seperti Nabi Muhammad waktu sebelum jadi nabi, beliau suka ujlah, gitu Pak ya, di Gua Hiro. Tetapi setelah beliau mendapatkan wahyu, tidak dilakukan lagi. Itu namanya ujlah, mengasingkan diri. Bahasa agama Katolik namanya retreat, gitu Pak. Jadi retreat itu istilah yang digunakan di dalam agama Katolik, gitu Pak. Jadi retreat itu nggak tahu itu mau merencanakan perampokan atau mau merencanakan pembekalan atau apa, wallahu a'lam bishawab, gitu Pak ya. Kita nggak tahu. Jadi bapak-bapak hadirin, kita berapa hari lagi lah, seminggu ya, seminggu lagi. Sabtu depan Pak. Insya Allah tanggal 1, yang pasti Pak tanggal 1 ya, puasa itu 1 Ramadan. Kapan katanya puasa? Ya pasti tanggal 1 Ramadan, betul nggak Pak? Sudah pasti itu. Satu Ramadan Pak ya. Jadi bapak-bapak kan sudah dijelaskan kemarin bahwa Ramadan itu tujuannya la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, gitu Pak ya. Jadi kalau tattaqun itu di 183, kalau tashkurun itu di 185 surat Al-Baqarah. Jadi tujuannya itu adalah kita yang melaksanakan puasa ini menjadi takwa, menjadi ahli syukur. Takwa kata ahli fikih imtisalul awamirillah wajtinabun nawahihi.
Takwa itu kata ahli fikih ini Pak, adalah menjauhkan segala larangan Allah, melaksanakan perintah Allah. Itu namanya takwa. Jadi tujuan akhir dari puasa selama 1 bulan ini adalah agar kita ini menjadi manusia yang bertakwa. Itu Pak ya. Kemudian menurut 185 surat Al-Baqarah, walitukmilul iddata walitukabirullahu ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Nah, sempurnakanlah bilangan puasa oleh kamu. Disebut sempurna puasa itu Pak adalah 1 bulan. 1 bulan itu ada 29 hari, ada 30 hari kalau di bilangan kalender Hijriah. Itu Pak. Jadi tidak ada tanggal 31, tidak ada tanggal 28. Yang ada adalah 29 atau 30 hari. Walitukmilul iddata. Kamu sempurnakanlah hitungan puasa kamu selama 1 bulan penuh. Selama 1 bulan penuh. Jadi kita bisa 29, bisa 30 hari. Walitukabirullahu ala ma hadakum. Kemudian setelah menyempurnakan bilangan puasa kamu selama 1 bulan, walitukabirullah, kamu bertakbir, gitu Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu digemakan Pak. Perintah setelah puasa itu bukan petasan, bukan apa-apa, takbir Pak, takbir itu. Jadi Pak Icang pimpin tuh di masjid takbir dari habis sholat isya terus, gitu kan Pak ya. Cuman kalau pakai speaker suka ada yang protes Pak ya. Wah katanya mau tidur keganggu. Berarti kita harus pintar-pintar mencari solusinya, karena orang lain juga punya hak, gitu Pak ya. Hak untuk tidur, hak untuk tidak terganggu oleh suara-suara. Tapi kalau kata saya mah memaklumi aja lah, setahun sekali. Itu Pak Pak? Tahun baru juga kita enggak ya enggak Pak ya, jam 12 dangdeng dong ya, kita kan yang keganggu diam aja Pak, betul Pak ya. Nanti juga udah bosan berarti sendiri, betul enggak Pak? Nah, tapi heran kalau giliran takbir yang setahun sekali Pak diprotes gitu Pak. Kalau tahun baru mah adem-adem aja Pak. Nah itu. Iya. Jadi kita setelah melaksanakan puasa 1 bulan, jadi kita itu menggemakan takbir. Walituk milul iddata walitukabirullah ala ma hadakum. Atas apa? Atas hidayah yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya Allah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah telah menurunkan di bulan Ramadan itu Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai hidayah bagi umat manusia. Nah, di dalam menghadapi Al-Quran itu manusia terbagi 3 kelompok Pak. 1 golongan muttaqin, cirinya ada 5. Sebagaimana sering kita baca waktu kita wiridan. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun
Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi orang takwa itu cirinya satu, beriman kepada yang gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan infak, zakat, sedekah. Kalau sholat itu bentuk hubungan partikel kita dengan Allah. Hubungan partikel dengan Allah itu harus dibuktikan, harus ada impactnya, harus ada dampaknya. Apa? Yaitu kepedulian sosial. Bahwa di harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Keluarkan tuh minimal zakat. Gitu Pak ya? 2,5%. Setahun sekali Pak. Keluarkan tuh zakatnya. Lebih dari itu nggak cukup dengan zakat, infak. Lebih dari itu sedekah. Silakan. Tapi ada ketentuannya masing-masing. Kalau zakat diawali dengan kata inna, kalau suatu kata diawali dengan kata inna, itu artinya khusus bahwa yang menerima zakat itu hanya 8 golongan atau 8 asnaf, karena ada kata-kata inna. Sesungguhnya zakat itu bagi 1, 2, 3 sampai 8. Tidak boleh keluar dari pakemnya, karena kalimatnya itu pakai inna. Kalau kita misalnya ingin lebih dari zakat, ya sedekah biasa, ya infak biasa, diatur oleh Allah. Ada wakaf, ada pokoknya macam-macam Pak. Pokoknya prinsipnya di dalam Islam itu Pak, tidak boleh harta itu ngumpul di satu kelompok atau seseorang. Kaila dulatan baina agniai minkum. Tidak boleh kekayaan itu berputar-putar, terkonsentrasi pada tangan seseorang atau satu kelompok. Harus terdistribusi. Nah itu aturannya. Ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada wakaf, atau bentuk-bentuk filantropi kalau bahasa sekarang mah. Filantropi itu kedermawanan gitu Pak, diatur. Jadi Pak, ketika harta itu pada tangan seseorang, seperti di Indonesia Pak, 100 juta rakyat, isi rekeningnya sama dengan seorang oligarki, sama dengan konglomerat. Nah padahal kalau kita baca surat-surat pendek di dalam Al-Quran, surat surat yang ke-30 Pak, itu rata-rata pengecaman terhadap konsentrasi pengumpulan kekayaan pada segelintir orang. Harus ada distribusi pembagian. Maka benar sekali apa yang dirumuskan oleh pendiri bangsa kita, bahwa kekayaan alam, udara, laut, tanah, gitu Pak ya, dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Benar Pak, udah benar sekali. Itu konsep Islam. Tetapi Pak, orang itu berusaha bagaimana supaya undang-undang ini dirubah agar bebas dikuasai oleh seseorang. Sebetulnya bertentangan Pak dengan nilai-nilai ajaran Islam. Itu Pak ya. Jangan terlalu jauh ke sana Pak lah. Jadi bapak-bapak nanti terlalu perhatiannya gitu. Tapi kita kembalikan lagi ke pokok pembahasan kita. Jadi puasa itu walituk milul iddata walitukabirullahu ala mahadakum. Setelah menyempurnakan bilangan puasa kita menggemakan takbir. Itu kan ya. Nah tadi bahwa kenapa harus menggemakan takbir?
Karena ayat sebelumnya mengatakan Allah di bulan puasa itu menurunkan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk bagi manusia. Manusianya itu ada 3 kelompok. 1 orang mutakin, cirinya ada 5 tadi: beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Yang keempat adalah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi-nabi itu Pak dilengkapi oleh Allah dengan apa? Dengan perlengkapannya, yaitu apa? Yang disebut dengan mushaf atau suhuf, atau kitab yang dibukukan seperti Taurat, Injil, Zabur. Tapi selain itu ada yang berbentuk lembaran seperti yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa. Kan gitu Pak ya? Di dalam Sabihis itu surat Al-A'la itu di paling akhir itu ada itu. Jadi Allah menurunkan petunjuk kepada Ibrahim, kepada Musa dan nabi-nabi yang lain. Nah, orang beriman itu Pak yakin kepada berita yang diturunkan kepada para nabi. Allah mengeluarkan wahyunya kepada para nabi, tetapi bagi kita sudah cukup Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu ma farodna bil kitab min syai'. Tidak ada yang ditinggalkan yang berkaitan untuk kepentingan hidup manusia di dunia dan di akhirat nanti. Ada semuanya di dalam apa? Al-Quran. Ayatnya ma farodna bil kitab min syai'. Allah tidak meninggalkan, Allah tidak mengalfakan sesuatu apapun yang berkaitan dengan kepentingan hidup umat manusia. Ada dalam Al-Quran. Jadi kita pelajari Al-Quran, insya Allah akan mengerti apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya sering saya bacakan, ya qaumi budu, kata Nabi Nuh Pak, hei manusia, wahai kaumku, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuhu. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Itu Nabi apa? Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh kepada Nabi Hud, sama Pak seruannya begitu. Ya qaumi budullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan seterusnya sampai kepada para nabi. Intinya adalah mengajarkan tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak-bapak itu. Yang kedua kan tadi orang kafir. Orang kafir mah Pak, kalau kata orang Sunda mah nolak sapajodogan, nolak secara langsung kepada apa? Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama saja diingetin sarwa wae Pak. Seperti kita ya begitulah Pak. Jadi udah pasti mereka itu menolak. Yang ketiga golongan munafik. Jadi munafik mah Pak sikapnya itu abu-abu, tidak jelas. Aduh Pak, abu hati-hati Pak kalau orang yang bersikap abu-abu itu. Kalau dalam masalah menyikapi kebenaran mah harus jelas. Iya, tidak gitu Pak. Jangan abu-abu. Nah, Bapak-bapak hadirin sekalian. Jadi kita diapakan Pak? Diperintahkan untuk takbir ya. Sebagai tanda syukur kepada Allah yang telah menyempurnakan nikmatnya dengan memberikan petunjuk berupa Al-Quran. Jadi kembali kepada Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil
Quran hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu Pak. Jadi kita setelah sempurna tuh. Nah, kita setelah sempurna ibadah puasa itu, kemudian kita seperti dalam zikir. Ada dalam Al-Masyhur itu dikatakan zikir pagi itu asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kita ini Pak, jadi setelah takbir, kemudian pagi harinya kita ini melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, ini Pak, orang yang setelah 1 bulan melakukan ibadah, maka kata Nabi kal yaum waladathu ummu. Jadi kita ini bagaikan bayi yang keluar dari perut ibu kita. Bagaimana keadaan kita waktu keluar dari perut ibu kita itu, kata Nabi adalah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka perayaan setelah puasa sebulan itu namanya Idul Fitri. Kembali kepada kesucian kita. Itu Pak. Syaratnya apa tadi? Imanan wa ihtisaban. Puasanya harus didasarkan kepada iman dan harus berdasarkan ilmu, harus berdasarkan kepada ihtisab. Ihtisab itu melaksanakan ibadah karena mengerti, karena paham, karena menghayati. Itu ihtisab, Pak. Ihtisab. Jadi melakukan bukan tuturut muning, bukan ikut-ikutan, tetapi paham maksudnya, menghayati tujuannya. Kenapa harus melaksanakan puasa? Imanan wahtisaban gupirolahu ma taqaddama min dari, insyaallah ampunan Allah kepada kita atas dosa-dosa kita yang lalu maupun yang akan datang. Luar biasa Pak. Itulah orang yang keluar dari bulan puasa. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kemauan, sehingga kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita sekalipun belum membeli tiket. Pak Haji udah beli tiket belum? Belum ya? Ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah Pak, Ramadan ini adalah bulan yang disediakan oleh Allah. Ya Pak, pahalanya dilipat gandakan. Sekalipun kita ini, usia kita ini pendek, tetapi umat Nabi Muhammad kalau mengalami malam Lailatul Qadar diisi dengan ibadah, Masya Allah, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu dimisterikan Pak, dirahasiakan oleh Allah tanggal berapanya. Yang penting kita harus mempersiapkan diri, begitu Pak, selama sebulan itu untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Itu saja Pak, mudah-mudahan ada manfaatnya, memberikan semangat, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Kita sekarang tutup dengan membaca bacaan salat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyila. Inni wajjahtu